loa itu bisa menjadi teman kita saat kita ngamalin sholawat. Maksudnya teman di sini adalah kenapa kok udah ngamalin sholawat tapi ngerasa masih kayak belum terkabul, keajaibannya belum terkabul. Nah sebenarnya justru kita yang ngeblok itu sendiri gitu ya. Kita yang memblok pengabulan itu sendiri. Kenapa? Karena pikiran dan perasaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DNS Sutari. Semakin hari, semakin kesini gitu ya, maksudnya semakin banyak orang yang kenal dengan amalan sholawat. Istilah kayak sholawatin aja itu udah familiar banget gitu ya. Banyak orang yang tahu, mulai dari kalangan dewasa sampai yang masih anak-anak, yang masih remaja, masih sekolah, masih kuliah, itu udah kenal dengan amalan sholawat, udah kenal dengan sholawatin aja. Jadi yang punya impian, yang punya hajat, yang ingin mengubah hidupnya, ya udah, ayo tempuh dari jalur amalan sholawat. Dan hal ini tuh nggak lepas dari peranan beberapa tokoh dan ya yang menurut aku sangat berpengaruh ya dalam hidup aku. Terutamanya kayak Ustadz Yusuf Mansur, kemudian putrinya beliau juga Wida Mansur yang mengenalkan tentang hal ini gitu ya, tentang amalan sholawat, bahwa kalau kamu punya impian, punya hajat, ingin mengubah hidup kamu, tempuhlah dari jalur kita memohon syafaatnya Rasulullah gitu ya. Kita berdoa kepada Allah dengan perantaranya Rasulullah, dengan amalan sholawat. Ini tuh fokusnya emang kepada orang-orang yang lagi punya hajat, punya impian, punya masalah atau ingin mengubah hidupnya, kemudian orang-orang ini ngamalin sholawat untuk mencapai itu semua. Ya karena emang nggak apa-apa gitu ya, kita emang butuh perantaranya Rasulullah saat kita berdoa kepada Allah. Nggak apa-apa ngamalin sholawat untuk hal itu. Nah, tapi sebagian gitu ya masih ngalamin gitu ya, masih kayak mempertanyakan kenapa udah ngamalin sholawat tapi kok hajatnya masih belum terkabul, impiannya masih belum terkabul, masalahnya kok masih belum selesai. Nah, di sini aku sering bilang gitu ya, selain ngamalin sholawat, kita juga penting untuk belajar self development atau self improvement. Gimana kita caranya mengembangkan diri kita. Nah, salah satunya yang ingin aku kenalin ke teman-teman itu adalah pengembangan diri yang ada kaitannya dengan law of attraction. Nah, makanya waktu itu aku menjanjikan untuk ngebahas tentang buku ini, buku The Secret, yang emang salah satu pelopornya buku yang ngebahas tentang law of attraction. Aku udah kenal law of attraction atau LOA itu udah dari sejak Ustadz Yusuf Mansur di Wisata Hati. Tapi bukan yang mendalami banget gitu ya. Cuman LOA itu bisa menjadi teman kita saat kita ngamalin sholawat. Maksudnya teman di sini adalah gimana kita memanage diri kita, mengembangkan diri kita untuk menerapkan law of attraction atau hukum tarik menarik, plus ditambah dengan ngamalin sholawat. Singkatnya, di video kali ini aku tuh pingin merekomendasikan buat teman-teman yang mungkin sekarang punya hajat, punya impian, pingin mengubah hidup gitu ya menjadi yang lebih baik, kepingin berubah dari segi finansial maupun dari masalah asmara gitu ya atau apapun lah masalahnya. Nah, kombinasikan antara ngamalin sholawat plus dengan kita menerapkan law of attraction atau LOA. Dan di sini aku pengen ngebahas LOA gitu ya dari buku ini, dari buku The Secret. Buku The Secret itu vibes-nya atau nuansanya hampir mirip dengan buku Quantum Ikhlas. Ya karena emang kedua buku ini ngebahas hal yang sama gitu ya, ngebahas tentang law of attraction atau hukum tarik menarik. Dan kesan setelah membaca buku-buku seperti ini, buku The Secret, buku Quantum Ikhlas, itu kesan pertama yang aku dapetin adalah sebenarnya hidup itu mudah banget. Karena memang Tuhan atau Allah itu nggak akan mempersulit hambanya gitu. Justru kita sendiri yang mempersulit diri kita sendiri. Karena berdasarkan law of attraction, kita itu menarik hal-hal yang kita pikirkan atau hal-hal yang kita rasakan. Jadi kalau sekarang kita merasa sulit, sebenarnya yang menciptakan kesulitan atau mengundang kesulitan itu sendiri itu adalah diri kita sendiri gitu, bukan Tuhan yang mempersulit hambanya gitu ya, tapi justru kita sendiri yang mengundang itu semua gitu ya, mengundang kesulitan itu semua.
Nah, selain juga ngerasa bahwa hidup itu sebenarnya mudah, setelah membaca buku The Secret atau buku Quantum Ikhlas, itu aku ngerasa jadi punya harapan. Jadi kita tuh kayak apa ya, punya harapan baru untuk bisa mengubah hidup menjadi yang lebih baik, menjadi lebih bahagia dari kehidupan kita yang sekarang. Teman-teman udah tahu gitu ya gimana caranya ngamalin sholawat. Udah tahu kan gitu ya. Ya udah baca sholawat gitu, perbanyak baca sholawat. Kalau masih belum tahu juga silakan cari di video-video aku yang sebelumnya, itu udah banyak banget yang ngebahas tentang gimana caranya ngamalin sholawat. Nah, ngamalin sholawat udah tahu, sekarang kita beralih ke gimana caranya menerapkan law of attraction supaya menjadi booster, supaya menjadi teman terbaik saat kita ngamalin sholawat. Dari buku The Secret sama buku Quantum Ikhlas, bukunya nggak aku bawa, ada di rumah. Nah, dari kedua buku ini, kalau kita mau menerapkan law of attraction atau hukum tarik menarik, itu kuncinya ada di sini. Ada di pikiran dan ada di perasaan kita. Pikiran dan perasaan kita harus sinkron dulu. Jadi kita harus mensinkronkan antara pikiran dan perasaan kita agar keduanya berada di frekuensi yang sama. Kalau istilah dari kedua buku ini harus berada di frekuensi yang tinggi, yaitu frekuensi kebahagiaan. Nah, jadi gimana caranya kalau kita mau menerapkan LOA? Itu yang paling utama adalah pikiran dan perasaan kita harus dalam posisi atau kondisi yang enak. Pikirannya enak, perasaannya enak. Jadi kalau pikiran dan perasaan kita sedang ada di posisi yang tidak enak, pikirannya buruk, perasaannya buruk, nah itu harus kita ubah dulu. Ubah dulu ke posisi yang enak, pikirannya harus enak, perasaannya juga enak, atau bahagia gitu ya. Karena menurut law of attraction atau hukum tarik menarik, kita itu menarik apa yang ada di pikiran dan perasaan kita. Jadi misalnya nih ya, kita udah berdoa, ya Allah lunasin hutang hamba gitu ya. Tapi pikiran dan perasaan kita sehari-harinya itu justru fokus kepada hutang. Aduh gimana cara bayarnya, aduh nanti aku ditagih, aduh gimana-gimananya. Nah justru itulah yang akan datang gitu loh. Justru kita menarik hutang yang semakin banyak karena perasaan dan pikiran dan perasaan kita itu sedang ada di posisi yang buruk. Kita belum lepas, kita belum menyerahkan semuanya kepada Allah gitu. Nah makanya ya mungkin itu tadi gitu ya, kenapa kok udah ngamalin sholawat tapi ngerasa masih kayak belum terkabul, keajaibannya belum terkabul. Nah sebenarnya justru kita yang ngeblok itu sendiri gitu ya, kita yang memblok pengabulan itu sendiri. Kenapa? Karena pikiran dan perasaan kita itu masih buruk. Nah, kan ada tuh ya hadis bahwa Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Nah, mungkin kita berucap bahwa iya aku yakin Allah akan melunasi, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Tapi pikiran dan perasaan kita masih ada keraguan, masih ada kayak aduh gimana ya caranya, aduh nanti aku ditagih nih sama ini yang ngasih pinjaman, aduh nanti gimana gawat hidup aku. Jadi penting banget mengubah gitu ya, nge-switch kondisi pikiran dan perasaan kita kalau masih dalam keadaan yang buruk gitu ya, masih di low vibration atau ada di frekuensi yang rendah, kita harus ubah gitu. Kita harus setel gimana caranya pikiran dan perasaan kita ada di posisi yang enak. Mengubah pikiran dan perasaan kita dari kondisi yang tidak enak menjadi lebih enak gitu ya, menjadi lebih bahagia. Itu ada beberapa cara, ada beberapa metode. Nah, salah satunya adalah meditasi gitu ya. Kita sejenak diam, sejenak merenung, sejenak gitu ya. Bahkan Nabi Muhammad gitu ya, Rasulullah, saat beliau ada masalah, beliau suka ini beruzlah atau menyendiri di Gua Hiro gitu ya. Bahkan saat wahyu pertama kali turun, itu beliau posisinya sedang beruzlah, sedang berkholwat, sedang menyendiri gitu ya. Nah kita bisa tiru tuh, kita misalnya menyediakan waktu untuk merenung gitu ya, merenung, kita berkontemplasi, bermeditasi, atau bisa tempuh dengan olahraga yoga, itu juga bisa banget. Atau juga ini ya, dari buku The Secret itu juga dicontohkan kayak gini yang mudah. Misalnya pikiran dan perasaan kita lagi ada di kondisi yang gak enak, kita ubah
dengan cara pejamkan mata sejenak, kemudian kita tarik nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan pelan-pelan. Nah, itu salah satu metode-metode yang sederhana gitu ya. Ada juga yang melalui musik relaksasi gitu ya. Kita dengarkan musik-musik yang bikin kita rileks, musik-musik afirmasi. Nah, itu juga bisa pakai cara yang kayak gitu. Atau kalau aku lebih suka yang itu tadi, kayak yang Rasulullah contohkan gitu ya, menyendiri, merenung, berkontemplasi, atau juga jalan-jalan pagi gitu ya, menikmati udara yang segar. Nah, itu bisa mengubah atau nge-switch gitu ya mood kita dari yang gak enak menjadi lebih enak. Satu lagi nih, cara yang sangat-sangat disarankan oleh buku The Secret supaya pikiran dan perasaan kita selalu berada di posisi yang enak, di posisi yang bahagia, yaitu dengan cara bersyukur. Nah, bahkan Allah udah bilang gitu ya, kalau seorang hamba bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Tuhannya, maka Allah akan menambah nikmatnya gitu. Allah udah janji tuh, kalau kita semakin bersyukur, maka Allah akan semakin memberi nikmatnya. Tapi kalau kita kufur gitu ya, kufur nikmat, kita gerundel, kita ngeluh aja terus kerjaannya, maka ya Allah udah kasih kita peringatan, Allah akan memberi azab yang pedih. Nah, azab di sini kan bisa macam-macam ya. Bisa kayak yang hutangnya makin banyak, atau masalahnya nggak cepat selesai, hajatnya nggak terkabul, ya justru karena kita lebih banyak ngeluhnya, lebih banyak gerundelnya daripada bersyukurnya. Nah, makanya sangat disarankan untuk melatih bersyukur setiap harinya, mulai dari hal-hal yang sangat kecil gitu ya. Seburuk apapun kondisi kita yang sekarang, pasti ada hal yang patut kita syukuri. Pasti ada gitu, hal-hal sekecil apapun harus kita syukuri. Cari apa yang bisa membuat kita selalu bersyukur kepada Allah. Kalau udah pikiran dan perasaan kita ada di kondisi yang enak, pikirannya enak, perasaannya enak, nah saatnya kita menerapkan law of attraction. Kita mulai bisa manifestasi impian atau hajat yang ingin kita raih. Kita udah bisa memvisualisasikan hajat dan impian yang ingin kita raih, kita bisa afirmasi. Nah, salah satu metodenya nih ya, yang menurut aku paling rekomendasi buat teman-teman, itu adalah metode scripting. Nah, ada salah satu pakar law of attraction yang aku suka banget, beliau ini Mbak Tresnani. Teman-teman bisa cek video YouTube-nya, video-video beliau yang menceritakan atau yang menjelaskan tentang scripting. Nanti aku bakal taruh di description box. Beliau juga punya sosmed kayak TikTok dan Instagram. Nah, itu banyak banget yang ngebahas tentang scripting. Dan aku suka banget, aku termasuk yang belajar dari beliau tentang scripting. Aku jelasin secara singkat gitu ya tentang scripting. Nah, scripting ini tuh mirip dengan journaling atau bikin jurnal harian, atau bikin diary, atau bikin buku harian gitu ya. Tapi isinya nih agak berbeda. Cara menulisnya tuh agak berbeda. Kalau selama ini mungkin kita kenal bahwa kalau pingin sesuatu udah tulis aja. Kayak 10 tahun kemudian semoga aku menjadi ini, semoga ini, atau ya biasanya yang kita kenal kan kayak gitu. Nah, scripting ini agak berbeda. Jadi scripting ini adalah kayak buku harian yang menceritakan atau mengekspresikan perasaan bahagia dan perasaan bersyukur kita, seolah-olah impian atau hajat kita tuh udah terkabul. Meskipun hajat tersebut, impian tersebut belum terkabul. Jadi misalnya nih ya, sekarang kita punya hutang, terus kita mau menerapkan law of attraction. Kita udah bikin pikiran dan perasaan kita ada di kondisi yang enak. Nah, kita udah mulai bisa scripting. Nah, kita scripting, menuliskan perasaan bahagia, perasaan bersyukur, seolah-olah hutang kita udah lunas. Contohnya nih, kita nulis, ya Allah, alhamdulillah, aku sangat bahagia, aku sangat bersyukur karena hutang aku udah lunas. Rezeki aku mengalir terus karena Engkau begitu sangat baik kepada hamba. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi scripting ini tuh luapan kebahagiaan, seolah-olah hajat atau impian kita udah terkabul. Kalau udah kayak gitu, saatnya kita detachment, kita udah lepasin
Lepasin kepada Allah, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Gak usah dipikir-pikir lagi. Jangan sampai kita kayak mempertanyakan kapan ya doanya terkabul, bagaimana ya caranya. Itu bukan urusan kita. Makanya aku udah pernah bikin video tentang sholawatin dan lepasin. Karena proses detachment, proses ngelepas, proses tawakal, proses mewakilkan sepenuhnya kepada Allah itu salah satu step yang sangat penting gitu ya. Salah satu hal yang harus kita terapkan gitu ya. Kalau kita baik itu ngamalin sholawat, baik itu menerapkan loa, kita harus benar-benar detachment, benar-benar ngelepasin. Jangan ada kayak pertanda bertanya-tanya lagi kapan dan bagaimana, karena itu bukan urusan kita. Di buku ini udah dijelasin juga ya, bahkan ini penulisnya bukan Islam loh ya, tapi bener-bener menyarankan untuk detachment. Gak usah tanya kapan, bagaimana caranya, karena itu bukan urusan kita. Salah satu bentuk ikhtiarnya kalau kita mau menerapkan loa itu seperti apa? Nah, di buku The Secret itu ditulis kayak gini. Mulailah selalu merasa apa yang ingin kita tarik atau yang ingin kita miliki itu seolah-olah sudah memilikinya. Nah, kita bisa mulai dengan hal-hal kecil kayak gini. Contohnya nih ya, teman-teman pingin masuk Universitas Indonesia atau UI. Nah, bisa tuh dengan cara kita berkunjung ke kampusnya. Kita berkunjung ke kampusnya, terus kita seolah-olah udah jadi mahasiswa di sana. Kita bisa ke kantinnya, makan di sana gitu ya, belajar di perpusnya. Pengalaman pribadi aku menerapkan LOA atau Law of Attraction ini ketika aku punya impian mau ke Jepang. Nah, selain emang ngamalin sholawat, aku juga menerapkan LOA. Waktu itu aku belum kenal dengan scripting, jadi aku cuman pakai metode yang visualisasi dan afirmasi aja. Nah, di buku The Secret tadi itu dijelasin bahwa kalau kita mau menerapkan LOA, Law of Attraction, tempatkanlah diri kita, pikiran dan perasaan kita seolah-olah ya emang impian kita itu udah tercapai gitu. Nah, waktu itu aku kan punya impian pergi ke Jepang. Nah, jadi aku udah bertingkah seolah-olah beneran mau berangkat ke Jepang. Apa sih yang bisa aku lakuin? Nah, waktu itu pesan tiket pesawat. Nah, kalau mau ke Jepang kan butuh tuh berangkat pakai pesawat gitu ya. Nah, makanya aku pesen tiket pesawat ke Jepang. Padahal waktu itu posisinya aku nggak punya duit. Aku nggak punya tabungan, penghasilan juga masih 500.000 rupiah per bulan. Nah, jadi dengan kenyataan seperti itu gitu ya, aku tetap pesen tiket pesawat. Tetap ngelakuin seolah-olah ya beneran mau berangkat. Antara kenyataan dan impian emang gak ada hubungannya gitu, karena LOA gak melihat itu semua, gak melihat kenyataan diri kita saat ini, tapi pikiran dan perasaan kita lah yang dilihat gitu, yang bisa menarik impian atau hajat yang ingin kita capai, tentu saja dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah, akhirnya pesen tiket pesawat, cari-cari harga tiket pesawat. Waktu itu harganya sekitar 4 juta rupiah sekali jalan. Nah, ya udah pesen tiket pesawat gitu ya, meskipun biasanya dikasih batasan waktu kan, batasan waktu pembayaran. Ada yang ngasih batasan waktu pembayaran itu sekitar beberapa jam gitu ya. Nah, pas waktu pembayarannya udah habis, ya otomatis hangus kan, karena aku nggak bayar, karena aku nggak punya uang. Nah, tapi tetep gitu, meskipun udah hangus ya udah aku pesen tiket pesawat lagi, cari lagi tiket pesawat ke Jepang gitu, seolah-olah ya beneran aku mau berangkat. Nah, sampai akhirnya Allah kasih jalan. Waktu itu aku duduk di depan TV gitu ya. Nah, terus ngelihat iklannya kursi gratis AirAsia. Dan waktu itu ada program yang ke Jepang. Padahal sebelum-sebelumnya AirAsia itu nggak pernah ke negara yang, ya Jepang kan termasuk negara yang banyak dikunjungi oleh turis gitu ya, dan otomatis harga pesawatnya tuh mahal. Nah, waktu itu ada program program kursi gratis AirAsia ke Jepang pertama kalinya. Dan waktu itu aku ngelihat, oh ini mungkin adalah jawaban dari doa aku. Dan akhirnya aku cari gitu ya tentang kursi gratis AirAsia, dan akhirnya alhamdulillah dapet kursi gratis tersebut. Jadi yang biasanya ke Jepang itu sekitar 4 juta rupiah sekali jalan. Nah, waktu itu aku cukup dengan 900.000 rupiah aja, aku udah bisa berangkat ke Jepang.
akhirnya beneran punya tiket pesawat untuk berangkat ke Jepang, dan itu dikasih waktu 1 tahun kemudian gitu ya. Jadi aku pesen tiket yang 1 tahun kemudian, dan otomatis sepanjang tahun tersebut aku gencarin ngamalin sholawat, terus juga visualisasi gitu ya, seolah-olah tiap harinya tuh yang ada dalam benak aku berangkat kerja itu seolah-olah ya bukan di Jember gitu, bukan di kota aku, tapi seolah-olah aku emang udah ada di Jepang gitu. Ngelihat gunung, ngerasanya itu bukan gunung biasa tapi gunung Fuji gitu. Jadi visualisasinya itu tiap hari, sampai akhirnya alhamdulillah beneran berangkat, bahkan bisa punya kesempatan tinggal bareng sama orang Jepang langsung di sana, hidup sama orang Jepang langsung gitu. Kalau ngomongin law of attraction atau LOA itu udah cukup banyak gitu ya pengalaman yang aku rasain. Selain itu juga ada pengalaman dari temen aku di video ini gitu ya. Nah, di salah satu video ini temen aku menceritakan dia ngamalin sholawat dan juga menerapkan LOA atau law of attraction waktu pingin menikah gitu. Nah, beliau selain emang ngamalin sholawat juga bikin langkah nyata, bikin kartu undangan, diisi nama dia sama tanggal pernikahannya yang dia kepingin gitu ya. Terus nama pasangannya dikosongin ya, karena emang belum ada pasangannya, nggak punya pacar juga gitu ya. Tapi beliau yakin gitu, sampai akhirnya undangan tersebut disebar ke teman-teman terdekatnya bahwa dia bakal menikah gitu, sampai ya akhirnya alhamdulillah kejadian beneran gitu. Jadi selain emang ngamalin sholawat, juga menerapkan law of attraction. Kenapa sih menerapkan law of attraction? Karena itu adalah cara untuk melatih pikiran dan perasaan kita untuk selalu berprasangka baik kepada Allah. Selain itu juga jangan lupa proses detachment, proses melepaskan, mewakilkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari video ini itu aku rangkum kayak gini ya. Teman-teman ngamalin sholawat. Ya udah ngamalin sholawat, misalnya setelah selesai sholat, amalin aja seperti yang teman-teman biasanya lakuin, yang biasanya teman-teman amalin. Nah, kemudian ditambah dengan menerapkan law of attraction. Gimana caranya nerapin law of attraction? Mulai dari sekarang, kondisikan pikiran dan perasaan kita untuk selalu berada di posisi yang enak, di posisi kebersyukuran, keberlimpahan. Nah, kalau posisi pikiran dan perasaan kita udah enak, nah mulai deh kita visualisasi, kita manifestasi, kita afirmasi impian yang ingin kita capai, seolah-olah kita udah mendapatkan hal tersebut. Nah, salah satu metode yang bisa diterapkan adalah dengan scripting. Jadi setiap hari kita menuliskan, menceritakan perasaan bahagia, perasaan bersyukur, bahwa kita udah menerima pengabulan doa tersebut, udah menerima keajaiban atau menerima impian yang ingin kita capai gitu. Kemudian lakuin langkah-langkah nyata, mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakuin, seolah-olah impian tersebut ya emang udah datang dalam hidup kita. Contohnya nih, misalnya teman-teman pengen punya mobil, ya bertingkahlah seolah-olah mobil tersebut beneran datang dalam hidup kita. Contohnya nih, datang ke showroom mobil, tanya harganya, kemudian tanya spesifikasinya, tanya gimana cara pesennya, atau yang belum bisa nyetir bisa belajar atau kursus mengemudi dulu gitu. Ya seolah-olah mobil tersebut ya emang bakal datang dalam hidup kita gitu. Itu salah satu caranya menerapkan law of attraction plus ngamalin sholawat. Kebalik ya, ngamalin sholawat plus menerapkan law of attraction. Dan yang terakhir adalah proses detachment, proses melepaskan, benar-benar lepasin, benar-benar nothing tulus, kita wakilkan sepenuhnya kepada Allah gitu ya. Nah, salah satu ciri-ciri orang yang benar-benar lepas atau detachment itu adalah gak nanya lagi atau gak mikirin lagi kapan akan terkabul, kapan akan terwujud, atau gak mikirkan lagi gimana caranya, karena itu sepenuhnya adalah ranahnya Allah Subhanahu wa taala, ranahnya kuasanya Allah. Mungkin itu aja sharing aku mengenai ngamalin sholawat plus menerapkan law of attraction. Cukup panjang juga gitu ya video kali ini. Nah, buat teman-teman yang pingin mendalami masalah LOA, salah satu
pakar loa Indonesia yang aku suka itu ada Mbak Tresnani. Teman-teman bisa cek di channel YouTube-nya atau di media sosialnya untuk memperdalam masalah loa, terutamanya di masalah scripting. Kemudian aku juga pernah nonton pembahasan loa ini dari sisi religiusnya, yaitu di Ngaji Filsafat oleh Dr. Farhudin Faiz. Beliau pernah ngebahas tentang loa ini. Ada juga Kiai Buya Syakur yang juga ngebahas tentang law of attraction. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih ragu atau kayak yang emang ini boleh gak sih diterapin di agama kita gitu ya, di Islam. Nah, kalau yang masih ragu silakan ngelihat pembahasan dari sisi religiusnya di channel beliau di Ngaji Filsafat dan juga channelnya Kiai Buya Syakur. Oke, cukup itu aja yang bisa aku sampaikan. Nggak ketinggalan juga, bisa juga memperdalam loa dari buku-buku self development kayak buku The Secret dan juga buku Quantum Ikhlas ya. Oke, itu cukup, sekian itu aja yang bisa aku sampaikan kali ini. Mohon maaf kalau terlalu panjang, dan terima kasih yang udah mau menyimak. Sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insyaallah. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.